Halo teman-teman, selamat datang di konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2009 berjudul The Horde. Film ini adalah film garapan dari sutradara kenamaan, yaitu Yannick Dahan dan juga Benjamin Rosser, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Prancis, antara lain Jane Pierre sebagai Yosem, Claude Perron sebagai Aurore, Eric Eboine sebagai Marcudi, Yes Pignot sebagai Rene, Dodo Masta sebagai Bola Marcudi. Film ini menceritakan bagaimana seorang polisi yang berencana menyergap para kelompok bandar narkoba yang sudah membuat rekan mereka gugur. Suatu masalah datang ketika kelompok polisi tersebut masuk ke dalam sebuah apartemen yang ditinggalkan untuk menyergap bandar tersebut. Namun muncullah beberapa keanehan, dimulai dengan kota yang tampak telah terjadi kerusuhan hebat dan berubahnya manusia menjadi makhluk seperti zombie. Lantas polisi dan penjahat yang tadi saling berencana untuk membunuh, kini harus bekerja sama dalam melarikan diri dari apartemen itu, yang kini sepenuhnya telah dipenuhi oleh para zombie-zombie. Baiklah tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank yang tengah melihat rekan satu kepolisiannya sudah tewas dengan kematian yang tidaklah wajar. Lantas setelah itu terlihat upacara pemakaman yang dihadiri beberapa saudara korban dan juga beberapa rekan kepolisian. Kemudian terlihat istri dari korban bernama Helen yang berbicara kepada Frank guna membalaskan dendam kematian suaminya. Kemudian Frank dan beberapa rekan kepolisian lainnya mendatangi seorang pria yang telah dicurigai bagian dari bandar tersebut, yang dibawa dari naungan Marcudi. Di dalam kelompok kepolisian berjumlah 3 orang pria dan 1 wanita, yaitu Frank, Osim, Aurore, dan juga Tony. Di tengah Frank yang mendesak pria tersebut, pria itu masih saja berusaha untuk tutup mulut terkait lokasi inti Marcudi ada di mana. Namun setelah melakukan beberapa kekerasan yang terpaksa dilakukan, akhirnya si pria itu buka suara terkait keberadaan kelompok Marcudi berada, yaitu di daerah utara di kota Charon. Lantas setelah mengetahui keberadaan kelompok Marcudi di mana, mereka pun dengan cepat berusaha menyergap untuk balas dendam. Setelah tiba di tempat yang dimaksud, lebih jelasnya kelompok Marcudi berdiam di sebuah apartemen yang sudah kumuh dan mereka kini bersiap-siap guna memasuki apartemen itu, yang telah dijaga ketat oleh beberapa bawahan Marcudi. Mereka yang berusaha masuk melalui pintu belakang kini menghabisi satu penjaga dengan sangat mudahnya. Setelah melewati penjagaan, mereka pun sekarang bergerak menuju lantai atas apartemen dan menaiki tangga dengan sangat berhati-hati. Mereka terlebih dahulu bertemu dengan penjaga apartemen yang kemudian memberitahukan di mana kelompok Marcudi bertempat. Lantas setelah diberikan informasi, mereka kini langsung mendatangi lantai tempat yang dituju. Ketika sampai dan mendengar suara dari kamar di lantai tersebut, Yosem bermaksud membuat bom peledak guna membukakan pintu. Namun tanpa diduga-duga, pemilik apartemen tadi datang membuat keributan. Lantas karena suara yang dikeluarkan dari luar apartemen, Frank kini mendapati tembakan yang mengenai lehernya. Dan juga bom yang Yosem pasang meledakkan pintu yang juga mengenai Tony. Lantas kini kelompok Marcudi mendatangi mereka yang telah terkulai lemas melihat beberapa rekannya terluka. Lantas kini Marcudi pemimpin bandar ini keluar mendatangi mereka. Mereka yang mengetahui jika beberapa orang di depan mereka adalah seorang polisi, bermaksud menghabisinya dengan dibawa masuk ke dalam kamar mereka. Marcudi mencoba mendodongkan senjata kepada Tony untuk membuatnya bicara terkait berapa banyak yang ada di luar. Namun Tony di sini bersikukuh jika mereka hanya berempat dan tidak ada orang lain yang menjaga mereka di luar. Lantas karena mereka tidak percaya perihal perkataan Tony, Ba langsung menembak seseorang di toilet yang telah mereka sandra guna membuat kelompok polisi ketakutan dan berbicara yang sebenarnya. Mereka pun semakin tidak percaya karena mendengar suara ledakan dari luar apartemen. Anak buah Marcudi yang berjaga di pintu masuk mendengar beberapa suara erangan yang membuat mereka ketakutan dan kemudian menutup pintu apartemen itu. Lantas karena mendengar beberapa kali ledakan di luar apartemen, Marcudi kini menembak kaki Tony dan juga kepala Frank, yang membuat dirinya kini tewas. Lantas Aurore pun menangis kesal kepada Marcudi karena telah menembak Frank. Setelah itu, mereka yang berada di dalam ruangan dibuat cemas ketika mendengar teriakan yang berada tepat orang yang mereka sandra di dalam toilet tewas.
Kini penjaga gerbang melihat keanehan yang terdapat di luar sana, dan kelompok Markudi lain mencoba mengeceknya dengan membuka pintu tampak berhati-hati. Namun setelah dibuka, mereka dikejutkan dengan pria yang mereka bunuh kini berubah menjadi zombie dan langsung menggigit bawahan Markudi. Sontak mereka yang melihatnya kini langsung mencoba menembaki zombie itu. Beberapa tembakan mereka arahkan sampai beberapa kali mengisi peluru. Namun hal itu tidak membuat zombie itu tewas. Malah Markudi kehilangan beberapa bawahan lainnya karena digigit oleh zombie itu. Tak hayal Markudi yang melihatnya langsung turun tangan dan menembakkan shotgun yang ia miliki tepat ke arah kepala sang zombie, hingga tewas dengan sekejap. Zombie di film ini memiliki kekuatan yang tidak seperti biasanya. Kebanyakan dari mereka akan tewas jika tembakan mengenai kepalanya, karena itu akan langsung merusak sistem otak yang masih bekerja. Lantas setelah berhasil menghabisi satu zombie, kini terdengar kembali suara erangan yang tepat berada di lorong apartemen mereka. Di tengah Markudi dan yang lainnya mengecek area lorong, Bola yang di ruangan apartemen bersama kelompok polisi mendapati yang tergigit kini berubah menjadi zombie. Dengan cepat mereka kini bergerak cepat untuk melarikan diri dari tempat itu. Mereka mendatangi rooftop apartemen untuk melindungi diri mereka. Di tengah Markudi, Bola, dan Jimenez yang menutup pintu, Aurore berusaha membantu mereka untuk menahan para zombie itu agar tidak masuk. Di area rooftop, mereka kini benar-benar sangat panik, cemas, dan tidak mengerti tentang apa yang sudah terjadi. Lantas mereka yang berada di atas kini bisa melihat tentang apa yang sudah terjadi di kota. Zombie-zombie terlihat mencoba memasuki apartemen yang mereka singgahi. Kota-kota pun terlihat benar-benar sangat kacau balau terkait ini. Markudi dan kelompoknya yang melihat itu berencana untuk meninggalkan apartemen ini dengan cepat. Namun di tengah Tony yang terengah-engah berbicara jika mereka tidak akan berhasil. Karena para zombie sangatlah kuat, dengan sangat mudahnya merobohkan pintu dengan satu tangan, dan mungkin akan merobek wajah kalian dengan satu tarikan. Setelah mendengar hal itu, lantas Yosem mengusulkan agar para polisi dan para penjahat yang tadinya saling bunuh untuk bekerja sama karena lawan kita sekarang berbeda. Dengan kita bekerja sama, mungkin perkara melarikan diri akan bisa diunggulkan. Setelah itu, mereka yang berniat bekerja sama lantas mendatangi kembali ruangan Markudi dengan tujuan membawa sejumlah senjata yang ada untuk membekali para polisi yang sudah menjadi tim. Bola memberikan Tony sejumlah obat agar ia hisap untuk mengurangi rasa sakit yang Tony derita. Namun terjadi sedikit perdebatan di sini antara Yosem dan juga Aurore. Jika Aurore tidak setuju dengan keputusan Yosem yang memilih bekerja sama dengan mereka dan berkata bahwa Yosem telah membawa timnya menuju kehancuran. Namun sedikit info di sini jika sebenarnya Aurore dan Rivo Alan yang sudah tewas di scene awal adalah selingkuhannya, yang mana saat itu Aurore berkata kepada Rivo jika dirinya hamil, sehingga membuat pemikirannya terganggu dan harus gugur dalam misinya. Lantas setelah perdebatan itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan menelusuri beberapa lorong tanpa cahaya. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara dan dengan tiba-tiba muncullah zombie yang langsung menyerang Tony. Lantas Aurore yang melihat hal itu pun berusaha untuk menolongnya. Mereka yang melihat hal itu lantas mencoba pergi ke pintu. Namun Jimenez, anak buah Markudi yang tertinggal, kini mencoba menghadapi para zombie dengan seorang diri. Berbekal keahlian bela diri yang sangat baik, akhirnya ia bisa pergi melewati pintu namun ia tergigit terlebih dahulu di bagian kakinya. Yosem kini mencoba pergi untuk mendatangi Aurore dan juga Tony yang tertinggal. Namun ditahan oleh Markudi yang berbicara jika sekarang kamu sendiri dan harus mengikuti perintahku. Sementara itu Aurore yang dikejar zombie karena membantu Tony mencoba menghabisi zombie itu dengan tangan kosong. Mereka yang berusaha meninggalkan apartemen ini kini mendapati tangga yang sudah terputus seperti telah diledakkan. Dan mereka pun kini berpapasan dengan seorang pria tua yang tengah menghabisi zombie dengan kapak yang ia punya. Pria itu bernama Rene. Lantas Rene yang melihat Jimenez tergigit mengajak mereka untuk singgah di tempatnya. Rene berusaha mengobati Jimenez untuk menghentikan penyebaran virus di dalam tubuhnya dengan cara mengamputasi kakinya. Namun Jimenez yang berontak lantas melawan Rene dan terjadilah sedikit perdebatan antara mereka hingga akhirnya Rene enggan mengamputasi kaki Jimenez itu.
Aurore yang berhasil menghabisi zombie dan menyelamatkan Tony kini melihat tangan Tony yang sudah mulai berubah karena tergigit zombie. Dan terjadi juga perdebatan jika Tony sudah membocorkan perihal kehamilannya kepada Yosem, yang membuat Aurore sedikit kecewa dan tidak lagi mempercayai Tony. Lantas setelah melihat keburukan pada tangan Tony, Aurore berusaha membunuhnya dengan menodongkan pistol kepada kepala Tony. Namun Tony yang berontak memukul Aurore hingga terkena kaca dan akhirnya tidak sadarkan diri. Di tengah perseteruan yang hangat, mereka kini melakukan sesi berminum yang dihidangkan langsung oleh Rene. Di dalam perbincangan, Rene berbicara jika dirinya dulu adalah seorang tentara. Kemudian diputuskan oleh Markudi jika Yosem laki-laki di hadapannya juga seorang polisi. Rene yang bingung kenapa seorang polisi bisa akrab dengan seorang kriminal. Namun mereka enggan untuk membicarakan hal itu. Dan tiba-tiba di tengah TV yang tidak memiliki siaran, muncullah berita secara tiba-tiba yang berkata jika telah terjadi kerusuhan di kota, semua orang-orang berubah menjadi kanibal dan saling menyerang. Lantas mereka yang mendengarnya kini mencoba bergerak cepat untuk meninggalkan apartemen ini sebelum semuanya terlambat. Mereka kini sedikit berdiskusi untuk mengambil jalur lift guna melarikan diri, karena mereka kini sudah tidak memiliki lagi jalan untuk turun, mengingat tangga sudah hancur lebur diledakkan oleh Rene. Sementara itu, Aurore yang kini tersadar dan sudah ditinggalkan oleh Tony, berusaha untuk menyusulnya. Di saat sedang membuka paksa pintu lift yang tertutup, tiba-tiba datanglah satu zombie yang langsung dipermainkan oleh Bal, Jimenez, dan juga Rene. Markudi yang melihat hal itu lantas menembak si zombie dan langsung memarahi Bal dengan sangat keras jika itu tidaklah lucu. Lantas setelah kejadian itu, Bal kini tampak kesal dan dikompori oleh Jimenez jika seharusnya Bal membunuh kakaknya itu karena sudah semena-mena terhadapnya. Kemudian di pintu yang terbuka muncullah Tony yang berjalan terseret mendatangi Yosem. Saat Yosem mendekat, tiba-tiba datang juga Aurore yang langsung menembak Tony karena Aurore dendam kepada Tony akan apa yang sudah ia perbuat kepada dirinya. Namun Yosem yang tidak terima akan hal itu tidak bisa berbuat banyak karena mereka harus pergi dengan segera. Setelah berhasil membuka pintu lift, Bal yang sudah terprovokasi kini mencoba mengarahkan senjata kepada mereka yang ada di sana untuk mengambil jalan lain bersama dengan Jimenez yang juga terlebih dahulu mengambil senjata yang mereka miliki. Markudi yang merasa telah dihianati diyakinkan oleh Yosem jika dirinya sekarang sendirian dan harus mempercayai dirinya. Mereka kini bergerak cepat melalui tangga darurat satu-satunya. Setelah sampai di lantai dasar, sialnya mereka melihat hadangan zombie yang mencoba masuk dari arah pintu apartemen. Lantas Rene yang mengetahui persediaan senjata-senjata di ruangan tersembunyi di apartemen ini mencoba untuk mengambil semua yang ada. Aurore yang sekarang memegangi senjata mencoba untuk membunuh Markudi karena ia benar-benar sangat dendam perihal kematian kekasihnya itu. Namun terlebih dahulu hal itu dilerai oleh Yosem yang mencoba menenangkannya. Tanpa mereka duga kini kaca dari pintu apartemen pecah dan mereka pun lantas mencoba berlari dari kejaran para zombie-zombie. Markudi yang melihat tas adiknya Bola mencoba untuk mencarinya. Dan ternyata, ia melihat adiknya sudah dimangsa oleh bawahannya juga yaitu Jimenez sang provokator. Kemudian Markudi yang melihat hal itu pun langsung menghabisi Jimenez yang telah menjadi zombie. Lantas mereka yang terjebak di dalam basement tidak bisa berbuat banyak. Dengan para zombie yang mulai perlahan mengejar mereka, Rene yang memiliki jalan lain mencoba mengajak mereka untuk pergi melarikan diri dengan cepat. Namun Yosem yang ingin menyelamatkan mereka semua dengan sangat baik hati memilih untuk memperlambat gerak para zombie agar berfokus kepada dirinya. Yosem dengan sangat beraninya menunggu para zombie. Lantas setelah muncul, ia mencoba berlari menghadangnya dan menaiki sebuah mobil. Ratusan zombie terlihat kewalahan melawan Yosem. Rene pun mencoba menahan kembali zombie-zombie yang berhasil melewati Yosem. Sementara itu Yosem yang terkepung di atas mobil dengan mati-matiannya mencoba menghabisi semua yang ada. Namun karena zombie yang berdatangan dengan sangat banyak, membuatnya kini harus mengaku kalah oleh zombie-zombie itu. Tersisa Rene, Aurore, dan juga Markudi yang kini sampai di sebuah lorong sempit dengan para zombie-zombie yang mereka hadapi.
Lantas mereka yang mendapati jalan buntu menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat. Zombie-zombie pun mulai mengikuti mereka. Lantas Rene yang memiliki amunisi banyak mencoba menahan para zombie yang akan mendekat. Akan tetapi karena pintu yang terkunci, membuat Markudi beserta Aurore kesusahan membukanya. Rene sekarang mulai kehabisan sejumlah peluru yang ada, sedangkan para zombie masih saja mencoba untuk berdatangan. Melihat Aurore yang memiliki granat, Rene dengan baik hati mencoba meledakkan dirinya bersama granat itu untuk menyelamatkan Aurore dan juga Markudi. Lantas setelah pintu terbuka, dengan cepat Rene meledakkan dirinya yang membuat para zombie pun ikut meledak. Aurore dan Markudi yang sudah sampai di luar apartemen, kini benar-benar sangat kelelahan tentang apa yang sudah mereka lalui. Dengan beberapa kelompok dan hanya tersisa 2 orang, lantas Aurore yang masih memiliki misi ke sini untuk balas dendam kepada Markudi tentang kematian kekasihnya itu, mencoba untuk menembak Markudi sekarang. Hingga akhirnya Aurore pun kini berhasil membalaskan segala dendamnya, walaupun ia kini harus hidup sendiri di tengah dunia yang sudah dilanda kiamat zombie. Dan film pun selesai. Berdurasi 101 menit, film ini adalah film bertema zombie dengan jalan cerita yang cukup baik. Meskipun beberapa scene terkesan membosankan, namun beberapa di antaranya mampu ditutupi oleh adegan action yang menyuguhkan mata. Meski tidak memiliki sambutan baik dalam perilisannya, namun film ini mendapatkan beberapa penghargaan yang membuktikan jika film ini tidak memiliki cerita yang biasa. Dengan menghadirkan figuran zombie lebih dari 300 orang, membuat film ini menghadirkan ketegangan yang alami tanpa dibuat-buat oleh proses green screen. Namun selebihnya tentang keseruan film ini semua dikembalikan kepada penonton masing-masing. Kita bisa menilai secara mandiri terkait keseruan film ini. Nah, itulah alur cerita film The Horde 2009 yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.